Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Devi. Nah, di video kali ini aku bahas tentang soal-soal P3K perawat, kompetensi khusus part 2 ya. Yang ketinggalan part 1-nya bisa cek YouTube aku sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke soal pertama. Nah, seorang laki-laki berusia 23 tahun dilarikan ke IGD setelah tidak sengaja merobek bagian brachial arterinya ketika berusaha melompati pagar dengan kawat berduri saat mengikuti kegiatan demonstrasi. Apakah cara yang tepat dan cepat dilakukan perawat untuk menghentikan perdarahan pada pasien tersebut? A. Pemakaian hemostat atau klem. B. Memberikan terapi platelets agen. C. Memberikan tekanan langsung pada luka. D. Memasang tourniquet pada bagian distal luka. E. Memasang tourniquet pada bagian proksimal dari sisi luka. Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Memberikan tekanan langsung pada luka. Nah, kita lihat lagi konteks ke soal ya. Nah, ini ada pasien yang tidak sengaja nih bagian brachial arterinya terobek karena melewati pagar yang dengan kawat berduri saat mengikuti kegiatan demonstrasi. Nah, apakah cara yang tepat dan cepat nih dilakukan perawat untuk menghentikan perdarahan pada pasien tersebut? Nah, ini jawaban C yang paling tepat ya. Karena perdarahan eksternal yang dialami pasien tersebut ini dapat ditangani dengan cepat dan tepat dengan memberikan penekanan langsung pada luka. Bisa dilakukan untuk menghentikan perdarahannya. Dengan dilakukan penekanan langsung pada luka, ini diharapkan bagian yang terluka itu tidak mengeluarkan darah atau darah yang keluar itu tidak banyak. Sudah jelas ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Seorang perempuan berusia 22 tahun dirujuk ke rumah sakit karena mengalami perdarahan pasca persalinan. Pasien tampak sangat lemah dan pucat. Pasien mengalami penurunan tekanan darah dengan frekuensi nadi teraba cepat dan lemah. Pasien juga tampak sesak dengan frekuensi napas 30 kali per menit. Diketahui pasien mengalami kehilangan darah kurang lebih 1.600 mili. Berdasarkan kondisi pasien tersebut, maka pasien diklasifikasikan shock hemorrhagic kelompok A kelas 1, B kelas 2, C kelas 3, D kelas 4, dan E kelas 5. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah kelas 3. Dikelompokkan menjadi C kelas 3 ya. Nah, berdasarkan kondisi pasien pada kasus ini, maka pasien diklasifikasikan dalam shock hemorrhagic kelas 3. Nah, di mana pada kondisi ini pasien mengalami kehilangan darah kurang lebih 30% sampai 40% dari volume darah atau lebih kurang 1.500 sampai 2.000 mili. Nah, frekuensinya juga
frekuensi nadi maksudnya. Frekuensi nadi berada dalam rentang 120 sampai 140 kali per menit ya. Kemudian terjadi penurunan tekanan darah dan tekanan nadi. Nah, kita lihat di data bahwa kenapa tidak kelas 1? Nah, kelas 1 ini biasanya semuanya normal, dari tekanan darah, kemudian frekuensi napas, nadi, kemudian warna kulit, itu kulit mulai pucat atau mulai mengarah ke pucat ya, tidak pucat. Nah, tapi di konteks soal tidak, di konteks soal itu diketahui pasien tampak sangat lemah dan pucat. Nah, kemudian kalau di kelas 2, kelompok hemoragi kelas 2 itu kehilangan darah sebanyak 15% sampai 30% atau 750 sampai 750 sampai 1500 mili. Nah, kemudian dari laju nafasnya itu kurang dari 30 kali per menit. Nah, kemudian nadinya juga lebih dari 100 kali per menit. Nah, untuk kelas 4 itu kemungkinan terjadi kehilangan darah sebanyak lebih dari 2000 mili. Kemudian dari nadinya itu juga terdapat lebih dari 130 kali per menit. Kemudian laju nafasnya juga lebih dari 30 kali per menit. Nah, kalau di konteks soal ini sudah jelas sekali bahwa frekuensi napas 30 kali per menit, kemudian kehilangan darah di 1600 mili. Jadi pasien ini diklasifikasikan shock hemoragi kelompok ketiga. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya, ini sudah ada kunci jawabannya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, kita bahas sekarang. Seorang pasien datang ke unit emergency karena mengalami respiratory insufficiency dan dapat mempertahankan respirasi spontannya. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada pasien tersebut ketika intubasi endotrakeal tidak dapat dilakukan? A. Tiroidektomi. B. Paratiroidektomi. Kemudian C. Trichotiroidektomi. Kemudian D. Jaw thrust maneuver. E. Radial neck dissection. Nah, kita lihat konteks soalnya. Pasien ini datang ke unit emergency karena mengalami respiratory insufficiency. Nah, ini sama saja dengan ARDS ya, atau acute respiratory distress syndrome, yang mana ini adalah gangguan pernapasan berat yang disebabkan oleh penumpukan cairan di dalam kantong udara atau alveoli di dalam paru-paru. Nah, ARDS ini juga sebagai kondisi gawat darurat yang dapat menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani. Di soal ini, pasien masih dapat mempertahankan respirasi spontannya. Kemudian, apakah tindakan yang tepat dilakukan pada pasien tersebut ketika intubasi endotrakeal ini tidak dapat dilakukan atau karena terjadi kontraindikasi?
Nah, tindakan krikotiroidektomi ini merupakan prosedur pemasangan selang ke dalam membran krikotiroid yang diinsisi guna menjaga patensi jalan napas. Nah, prosedur ini juga merupakan langkah terakhir dalam manajemen jalan napas dalam kegawat daruratan. Nah, selanjutnya indikasi dilakukannya krikotiroidektomi ini yaitu segala keadaan pasien yaitu sudah tidak dapat diintubasi dan diventilasi. Maksudnya diventilasi. Oke, udah jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien berusia 40 tahun dibawa ke IGD rumah sakit karena mengalami trauma torak. Perawat sedang melakukan pengkajian terhadap pasien. Apakah tanda dan gejala yang akan ditemukan perawat untuk mendukung diagnosa pneumotorak pada pasien tersebut? A. Sputum berwarna kemerahan dan konsolidasi. B. Suara paru bronkofesikular dan bradypni. C. Ekspansi paru yang tidak equal dan dyspnea. D. Barrel chest dan polisitemia. E. Tidak ada pilihan yang benar. Nah, untuk jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu ekspansi paru yang tidak equal dan dyspnea. Nah, di sini dikatakan bahwa pasien ini mengalami trauma torak dan saat perawat melakukan pengkajian terhadap pasien, apakah tanda dan gejala yang ditemukan perawat untuk mendukung diagnosa pneumotorak? Nah, di sini apabila ada mekanisme ventilasi, kebocoran udara yang berasal dari paru-paru atau dari luar melalui dinding dada, masuk ke dalam rongga pleura paru-paru atau dari luar melalui dinding dada. Nah, kemudian masuk ke rongga pleura dan tidak dapat keluar lagi, maka udara akan semakin banyak pada satu sisi rongga pleura, yang menyebabkan paru-paru tertekan dan kolaps. Nah, pada pasien dengan pneumotorak biasanya ditemukan kondisi dyspnea yang berat dan ekspansi paru yang tidak equal. Ini sudah jelas banget ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien berusia 27 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami multiple physical injury, termasuk fraktur pelvis akibat kecelakaan bermotor. Hasil pengkajian menunjukkan pasien inkoheren, pucat dan diaporesis. Tekanan darah 70/50 mmHg, suhu 36,2 derajat Celcius, frekuensi nadi 140 kali per menit, dan frekuensi napas 30 kali per menit. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien? A. Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. B. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. C. Risiko penurunan curah jantung. D. Penurunan curah jantung. E. Risiko shock. Nah, untuk jawabannya adalah E. Risiko shock ya teman-teman. Nah, kita lihat soal data fokusnya yaitu pasien ini mengalami multiple physical injury, yaitu fraktur pelvis akibat kecelakaan bermotor. Kemudian pasien inkoheren, pucat, dan diaporesis. Pengkajian itu didapatkan tekanan darah 70/50 mmHg, kemudian suhu 36,2 derajat Celcius, nadi 140 kali per menit, frekuensi napas 30 kali per menit. Nah,
Masalah keperawatan yang tepat pada pasien ini yaitu adalah resiko shock, yaitu di kondisi yang mana kondisi tubuh beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh, yang dapat mengakibatkan disfungsi selular yang mengancam jiwa. Nah, di mana pada kasus ini terdapat faktor resiko kekurangan volume cairan akibat perdarahan yang terjadi. Nah, perdarahan yang terjadi ini bisa karena fraktur pelvis dan multiple yang dialami oleh pasien. Oke, sudah jelas banget ya teman-teman konteks soal dan jawabannya. Nah, untuk soal kasus selanjutnya, perempuan usia 23 tahun diantar keluarganya ke IGD dengan kondisi mengalami penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas 20 menit yang lalu. Terdapat cedera pada bagian kepala, terdengar bunyi gargling, perdarahan pada telapak tangan, kemudian tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 110 kali per menit, napas 14 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Apakah prioritas masalah keperawatan pada kasus di atas? A. Ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. B. Resiko kekurangan volume cairan. C. Ketidakefektifan jalan napas. D. Kerusakan integritas kulit. E. Hipotermia. Nah, pada kasus di soal ini itu terdapat data-data yang menunjang pada jawaban C, ketidakefektifan jalan napas. Nah, ini bisa kita lihat di kondisi pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Nah, kemudian terdengar bunyi gargling di paru-parunya ya. Nah, terdapat kemudian ada frekuensi napasnya 14 kali per menit. Jadi, masalah utama keperawatan pada kasus ini adalah ketidakefektifan jalan napas. Oke, sekian video kali ini. Nah, kita akan lanjut ke part 3 ya teman-teman untuk kasus keperawatan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya untuk melanjutkan video apa saja yang soal-soal yang akan keluar di uji CET P3K. Semoga bermanfaat. See you.